Kayaknya Pak Erick Thohir tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Sintayong sampai segitunya memikirkan bagaimana tim nasional Indonesia bisa menang pertandingan. Jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Irak hari ini H-1. Artinya pertandingan akan diselenggarakan besok sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Geliat menuju GBK saya yakin sudah ada ya, terutama bagi supporter yang datang dari luar kota atau luar provinsi. Pasti hari ini sedang melakukan persiapan perjalanan atau sedang dalam perjalanan atau sudah melakukan perjalanan, artinya sudah berada di Jakarta. Hati-hati di jalan, semoga lancar perjalanannya, jaga kondisi fisik, tetap sehat, dan niat baik untuk mendukung tim nasional Indonesia. Semoga saja besok sore berbuah manis, happy ending di GBK bersama tim nasional Indonesia. Berkaitan dengan Stadion Gelora Bung Karno, pagi tadi Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, melakukan kunjungan ke sana, memastikan kayaknya Pak Erick Thohir tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Setelah pertandingan sebelumnya saat melawan Vietnam, memang rumput stadion luar biasa buruknya. Dan ya biar tidak kecolongan atau untuk memastikan ya bahasanya, untuk memastikan Gelora Bung Karno layak untuk menyelenggarakan pertandingan, karena ini akan disiarkan di banyak negara, jadi ini pertandingan internasional. Tentu saja akan membawa nama baik juga bagi bangsa Indonesia. Dan ketika melakukan kunjungan, Pak Erick Thohir beserta rombongan sempat berada di tengah lapangan dan kualitas rumput sudah jauh lebih bagus dibandingkan dengan waktu melawan Vietnam. Dan dilihat juga di sekitar Pak Erick Thohir ada beberapa aktivitas perawatan, membawa mobil, nggak tahu itu memberikan pupuk atau memotong rumput. Akan tetapi pagi tadi juga masih ada perawatan ya untuk mempersiapkan lebih baik rumput GBK dan juga fasilitas atau infrastruktur yang lain yang berkaitan dengan persiapan pertandingan. Bahkan di saat interviewnya Pak Erick Thohir mengatakan, ya kalau tim nasional Indonesia memang jadwalnya padat, baik di U17, U20, sepak bola wanita, atau di tim nasional senior, bisa jadi GBK ini akan disewa selama setahun. Itu wacananya. Apalagi kalau tim nasional Indonesia nanti lolos ke putaran 3, bisa jadi itu akan menjadi kenyataan. Tapi memang biayanya besar sekali, dan itu kan harus putar otak juga, berasal dari mana finansialnya. Nah, akan tetapi poinnya gini, ini masalah nih, ini solusi, masalah solusi, masalah solusi, masalah solusi. Itulah yang coba dikelola oleh Ketua Umum kita Pak Erick Thohir, dan ini menjadi menarik ya. Terus kemudian informasi yang lain, Kelvin Verdong selamat sudah menjadi WNI dan sudah mendapatkan KTP Indonesia, meskipun masih ada tahap satu lagi ya, perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Akan tetapi hubungan antara Indonesia dengan Belanda cukup baik berkaitan dengan sepak bola. Ditunjukkan Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Belanda untuk melakukan kerjasama. Nggak tahu kerjasamanya dalam bentuk apa, akan tetapi ya kedekatan hubungan akan kelihatan. Jadi kalau istilahnya ngerepoti di saat sesuatu yang krusial mendadak, saya pikir akan dibantu dengan sangat cepat lah ya. Semoga saja. Dan ya Kelvin Verdong semoga saja bisa tampil pada tanggal 11 Juni nanti saat Indonesia melawan Filipina. Update lagi dari Bang Jai setelah membawa Venezia promosi ke Serie A, terus kemudian langsung terbang. Tadi malam diinformasikan Pak Sumarji terbang dari Milan menuju Jakarta, perjalanan sebanyak 19-18 jam lah ya. Kemudian Pak Sumarji memprediksi
atau dijadwalkan Jaya Itzes bisa datang tiba di Jakarta siang hari. Jadi kita akan tunggu saja atau kita akan lihat update-nya nanti berkaitan dengan Jaya Itzes. Ya, misalkan besok tidak dimainkan tapi Bang J ada dulu. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan ya bisa jadi akan dimainkan, meskipun ya seperti pemain-pemain yang lain kayak Justin Hubner kemarin juga dimainkan di babak kedua atau sesuai kebutuhan, karena ini yang dilawan adalah Irak ya. Terus kemudian kalau ditanya bagaimana kans tim nasional Indonesia pada pertandingan besok ya melawan Irak, kalau saya sendiri sih optimis. Optimis tim nasional Indonesia akan mendapatkan hasil positif. Positif itu ada dua. Kalau bicara seri, sangat mungkin gitu ya. Tapi kalau bicara menang, mungkin. Persentasenya ya 50-50 lah. Tapi kalau seri, saya yakin lah. Itu persentasenya besar. Karena memang kekuatan tim nasional Indonesia sudah berbeda loh ya. Terutama kedatangan dari Tom Haye, terus kemudian Jay Itzes, Kelvin Verdong, terus Ragnar Oratmangun, dan keempat ini menyumbang istilahnya valuasi atau market value tim nasional Indonesia jauh lebih tinggi. Hari ini itu data dari Transfermarkt, market value dari tim nasional Indonesia sekitar 260 miliar dan Irak sendiri itu hanya 160 miliar. Jadi sebenarnya kalau tim nasional Indonesia dengan kekuatan penuh secara market value atau valuasinya jauh lebih besar, dan itu sebagai salah satu indikator bahwa sebenarnya tim nasional Indonesia lebih kuat. Ya, dan ini berbeda dengan pertandingan saat Indonesia melawan Irak di Piala Asia atau saat leg pertama di kualifikasi Piala Dunia loh ya. Jadi Indonesia hari ini sangat berbeda. Jadi kalau Irak sebenarnya juga sudah melihat itu. Bahkan dalam proses perjalanan Irak menuju ke Jakarta itu menyewa pesawat private, dia nyarter lah istilahnya ya. Jadi ya itu untuk memastikan agar kondisi mereka baik-baik saja di perjalanan, hemat waktu, dan ya akan bisa mengkondisikan semua pemain agar tetap dalam kondisi yang bagus. Sampai segitunya Irak, dan tentu saja Irak sebagai juara grup tidak mau kalah begitu saja, karena mereka ya akan menjaga supremasinya ya, atau nama baiknya di kancah sepak bola Asia, karena jelas pertandingan ini akan disiarkan oleh di banyak negara, dan tentu saja terutama tim nasional Indonesia sekarang hak siarnya disiarkan di mana-mana, dan ini adalah kabar yang baik ya, karena grafiknya itu nggak landai gini, grafiknya yang cuing 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 gitu ya. Dan yang membuat optimis lagi adalah apa yang dilakukan Sintayong. Coba bayangkan, Sintayong dikabarkan oleh managing director PT GSI Pak Marsal itu Sintayong sempat dilarikan ke rumah sakit karena agak stres ya, dan itu ya, tapi memang kondisinya sudah baik, sudah pulang dari rumah sakit, dan sekarang juga sudah berada bersama tim nasional Indonesia. Akan tetapi gini maksudnya, Sintayong sampai segitunya memikirkan bagaimana tim nasional Indonesia bisa menang pertandingan besok sore. Karena memang publik menginginkan itu, fans tim nasional Indonesia menginginkan itu gitu. Jadi kalau dibilang hari ini Sintayong punya tekanan, yes, terutama tekanan publik ya. Kalau untuk lolos kan sebenarnya kalkulasinya ya menang melawan Filipina cukup. Tapi kan bagi Sintayong tidak, karena memenangkan melawan Irak itu punya banyak makna. Ya, makna lolos iya, makna akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia iya karena mengalahkan Irak. Terus kemudian makna bagi supporter pecinta sepak bola Indonesia, dan terutama bagi PSSI, Pak Erick Thohir yang memang secara langsung mengontrak dari Sintayong ya. Dan di situ ada banyak lah ya. Terus kemudian strategi-strateginya yang dilakukan tidak hanya di dalam lapangan besok bro, di luar lapangan pun dilakukan.
saat melawan Tanzania bagaimana nomor punggung diacak. Terus kemudian jadwal pertandingan pun Sintayong request jam 4 sore karena konon katanya ada investigasi internal gitu dari tim nasional Indonesia kalau bermain di sore hari pemain Irak malas berlari, dan itu ya hal-hal di situ yang akan membuat keuntungan. Jadi memang tidak hanya yang dipikirkan itu pertandingan selama 90 menit, akan tetapi apa yang bisa dilakukan agar persiapan ini optimal. Dan itulah hebatnya Sintayong. Jadi ada dua, faktor eksternal, faktor internalnya dipikirkan. Dan kalau per hari ini masih ada yang menyudutkan Sintayong atau Sintayong tidak bisa melatih, ini saya harus garuk-garuk kepala kayaknya deh. Iya, terus kemudian kalau kita bicara permainan besok, saya melihatnya kekuatannya jelas ada di lini tengah. Kenapa? Ya siapa yang bisa mengendalikan lini tengah akan bisa memenangkan pertandingan dan dekat dengan keberuntungan. Dalam versi Sintayong, menguasai lini tengah itu tidak sekedar menguasai bola loh ya. Versinya Sintayong ini kan menarik, ini hal baru atau era sepak bola modern lah. Artinya ketika pemain Irak menguasai 70% bola, itu tidak apa-apa, dan itu Sintayong udah biasa. Asalkan bola-bola itu tidak membahayakan, passing-passingnya tidak passing progresif gitu. Udahlah berada di pertahanannya Irak terus gitu ya. Nah, karena apa? Sintayong menggunakan organisasi kompak ya. Ya kalau apa namanya? Kalau ada ibarat 10 pemain, pergeserannya itu hampir sama gitu. Jadi kalau teman-teman lihatlah waktu Indonesia diserang versinya pelatih Sintayong ya. Itu kan perjalanan pemain timnas itu beriringan dari lini belakang, lini tengah, lini depan dalam menutup serangan itu. Kita lihat itu. Itu aja masih kadang-kadang kecolongan. Nah, kompaknya ini yang semoga saja akan bisa mengendalikan lini tengah. Dan tentu saja seorang Tom Haye, saya berkali-kali bilang ini pemain keren sekali dan bisa jadi pembeda. Semoga saja Tom Haye bisa keluar dari tekanan, menguasai bola dan mengirimkan umpan-umpan brilian bagi para pemain tim nasional Indonesia, utamanya di lini depan. Dan yang harus kerja keras, Ivar Jenner. Ivar Jenner harus kerja keras itu karena ya menghadang serangan, karena memang tipikal Tom Haye berbeda dengan gelandang bertahan. Dia lebih ke CM ya, bukan DM ya. Dan di situ ya bisa jadi nanti gantian tuh antara Nathan dengan Ivar Jenner. Kalau misalkan babak pertama Ivar Jenner capek, bisa diganti dengan Nathan. Jadi lini tengah masih solid. Untuk di lini belakang saya pikir udah firm lah ya, misalkan di babak pertama tanpa Jay Itzes jelas Rizky Ridho, Jordi Amat sama Justin Hubner itu udah paten ya. Kemudian semoga saja lah babak keduanya tetap ada Jay Itzes untuk dimainkan dan semoga saja bugar. Jadi kalau itu bisa dilakukan, lini belakang oke, lini tengah yes, maka keberuntungan di lini depan akan lebih besar. Kita masih ingat golnya Egy Maulana di saat menghadapi Vietnam, gol keberuntungan tapi juga hasil kerja keras ya. Lemparan ke dalam Arhan, terus kemudian saat di Hanoi kita bisa melihat tendangan pojoknya atau tendangan sudut corner kicknya dari Tom Haye juga bisa menghasilkan gol. Jadi ini nanti yang kayaknya peta kekuatannya akan menjadi berbeda. Yang harus diwaspadai dari Irak itu one moment one goal. Itu yang bikin lemes. Jadi satu kesempatan satu gol, dan ini yang harus diwaspadai. Makanya lini tengah harus kerja keras, apalagi lini belakang. Dan kalau saya melihat tim nasional Indonesia akan bisa berpesta di GBK. Semoga saja. Kita akan update pertandingannya besok sore. Indonesia melawan Irak, semoga saja happy ending di GBK dan lolos ke putaran 3 piala kualifikasi Piala Dunia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.